Ya, ketemu lagi kita teman-teman. Kali ini kita akan membahas terkait dengan riset kualitatif. Kenapa sih kita memutuskan untuk menggunakan riset kualitatif instead of kuantitatif? Ada beberapa kelebihan riset kualitatif yang bisa kita gunakan teman-teman, terutama kalau dalam konteks yang berhubungan dengan budaya, masyarakat, engagement, participatory itu akan lebih tepat untuk menggunakan penelitian kualitatif. Beberapa contoh kegiatan penelitian kualitatif misalnya untuk menciptakan ide gitu. Jadi kualitatif ini kalau kalian nggak punya ide untuk sebuah program, kalian nggak ada ide untuk kemudian membuat program komunikasi brand misalnya, atau mau menciptakan suatu gebrakan nih, nah yang namanya penelitian kualitatif ini sangat berguna nih untuk kalian menciptakan ide-ide baru yang gila gitu ya. Karena kadang-kadang kalau berpikir sendiri susah. Kalau kita gunakan survei pasti hasilnya sangat-sangat general di permukaan. Kualitatif menawarkan kedalaman dari data dan ide yang kita bisa eksplorasi lebih dalam, lebih lanjut, sehingga kadang-kadang seperti kalau orang-orang menggambarkan riset kualitatif itu ibaratnya kita mengupas bawang. Lapisannya ada banyak banget gitu ya. Jadi buka satu lapisan, kita buka lagi masih ada lapisan lagi, dan sampai lapisan yang paling dalam. Kemampuan dari kualitatif adalah seperti itu teman-teman. Lalu dia juga seringkali melengkapi penelitian kuantitatif. Kenapa? Karena penelitian kuantitatif very general, sangat data, sangat angka, dan sangat permukaan biasanya. Karena yang dicari adalah kemampuan untuk digeneralisir. Sementara kualitatif memberikan kedalaman atas data. Tentunya yang lain adalah kualitatif punya range metodologi data collection yang banyak gitu ya, jauh lebih banyak dibandingkan yang ditawarkan oleh kuantitatif, sehingga peneliti bisa lebih ekspresif dalam mencari data, menggali informasi dari narasumber. Kalau kita tilik dari bukunya Malhotra dan Birch, teknik riset kualitatif sama dia dibagi dua. Yang pertama direct, yang satu indirect. Kalau yang indirect itu seperti apa? Kalau yang indirect itu kita tidak bertemu langsung, tidak bertatap muka dengan narasumber. Oh bisa bu, kualitatif tanpa ketemu narasumber? Bisa sekali. Yang pertama adalah dengan observasi. Kalau kalian kenal etnografi, itu kan observasi, kalian melihat data, kemudian kalian menerjemahkan data itu sendiri. Datanya bisa dari mana saja gitu, dari foto, dari medsos, dari online news, dari tayangan televisi misalnya, mau lihat dari film, semiotika, iklan, itu observation teknik sebenarnya. Kalau projective teknik itu biasanya dia pakai gambar, menyusun gambar, menggambar, menceritakan, storytelling. Nah itu projective teknik. Sebenarnya kalau di komunikasi ini jarang sekali digunakan ya gitu. Kalau observation masih sering. Lalu kalau direct seperti apa? Direct ini kita ketemu langsung dengan narasumber. Ada group interviews atau kita sering sebut focus group discussion, ada depth interviews, itu one by one, jadi sama-sama face to face, tapi yang satu kelompokan, yang satu sendiri-sendiri gitu kira-kira. Oke. Ada di sini ada penjelasan lebih detailnya terkait dengan projective techniques, completion techniques gitu ya. Kalau completion technique tuh dia suruh ngisi titik-titik, jadi bikin cerita terus titik-titiknya diisi gitu ya. Bisa kayak gitu untuk riset, bisa gitu, karena sebenarnya ini pertanyaannya sudah disusun sedemikian rupa. Construction technique, dengan menggambar bubble drawing, foto bank, ada foto banyak sekali lalu dia suruh mengelompok-kelompokkan, itu juga bisa. Expressive teknik, role play. Oke, yuk kita role play. Bagaimana biasanya kalau kalian atau bapak ibu berkomunikasi dengan polisi gitu, untuk mengetahui gambaran apa yang mereka tangkap dari sosok polisi, apa yang mereka tangkap dari aturan-aturan di jalan atau aturan-aturan di masyarakat. Nah, itu tergambar teman-teman gitu, walaupun teknik yang ini juga jarang dilakukan ya sebenarnya kalau di komunikasi. Association teknik ini gabung-gabungin kata. Misalnya saya kasih kata A, tolong kamu cari kata yang sepadan.
Itu kan sebenarnya jawaban aja, tapi caranya dikasih beda gitu ya, kayak gabungin dua kata tapi dia nggak sadar bahwa sebenarnya setiap kata diasosiasikan dengan kata lain. Nah, ini bagian dari riset. Nanti kita bisa lihat, oh ternyata banyak orang yang mengasosiasikan misalnya polisi dengan serem, dengan takut, dengan aturan, atau dengan uang misalnya. Itu kan word association gitu. Atau analogi ya ditanya, kalau misalnya ada bapak yang seperti ini, begini, lalu kamu merasa seperti apa? Misalnya seperti itu. Lalu yang lainnya misalnya kayak depth interviews, tahu ya, wawancara, focus group discussion, diets and triads, ethnographic and observation, life history, content or text analysis. Ini macam-macam riset kualitatif. Kalian bisa baca di bukunya Malhotra. Saya akan kasih juga di file, silahkan kalian dicek masing-masing. Akan tetapi dalam mata kuliah ini kita hanya akan mengulang untuk yang depth interview sama focus group discussion saja. Yang lainnya enggak. Ada etnografi tapi enggak etnografi, hanya etnografinya saja. Lalu kenapa kita harus menggunakan riset kualitatif gitu? Ada banyak hal teman-teman yang bisa kita lakukan, mulai dari idea generation, new product development, mencari positioning, studies atas sebuah ide, sebuah gagasan, atau bahkan sebuah produk. Kita bisa menggunakan dari qualitative research. Branding studies bisa menggunakan qualitative research. Mengetahui attitude atau behavior dari consumer, satisfaction dari consumer, mengetahui tanggapan orang-orang atas packaging yang baru atau iklan yang baru, atau bahkan usability testing atas produk yang baru ini. Usability-nya gimana, gampang nggak dipakai, mudah nggak dipahami, mudah nggak dioperasikan. Nah, itu bisa pakai usability testing. Nah, dalam topik kali ini saya akan membahas terkait dengan focus group discussion. Focus group discussion biasa juga disebut sebagai wawancara kelompok atau group interviews gitu ya. Sebenarnya interviews tapi bareng sama banyak orang. Durasi yang disarankan itu sekitar 2 jam gitu ya. Ada yang bilang 1,5 oke lah, sampai maksimal 6 jam kayaknya. Lama banget kalau 6 jam ya. Saya sendiri pernah mengerjakan FGD itu paling lama 3 jam. Karena itu 3 jam udah capek banget. Saya nggak suggest untuk lebih dari 3 jam. Partisipan berapa? Partisipan dari FGD itu bisa yang kecil, yang small FGD itu 4-6 orang. Yang relatively besar itu 8-10 orang. Hanya saja yang tidak disarankan adalah 1-2 orang. Itu terlalu kecil. Atau 12 orang, itu terlalu besar. Jadi di tengah-tengah, kamu mau small FGD 4-6 orang bisa, atau yang FGD gitu ya, 8-10 orang. Saya nggak bilang big FGD karena FGD itu emang tidak harus besar gitu. Nah, lalu biasanya dalam FGD selalu ada moderator atau fasilitator, orang yang memberikan pertanyaan, yang mengarahkan gitu. Kalau ada yang terlalu diem ditanya, kalau ada yang terlalu banyak ngomong diturunin, ditone down gitu ya. Jadi jangan dikasih terus nih, orang yang banyak nanya banyak ngomong dikasih terus. Sementara yang lain nggak bisa memberikan pendapat, itu nggak boleh. Jadi moderator harus membuat kondisi ini berimbang gitu ya. Semua orang mampu memberikan pendapatnya dalam durasi kira-kira dan porsi yang hampir sama. Lalu sarannya adalah kelompok yang dipilih juga homogen, jadi jangan terlalu berbeda-beda. Kalau kalian mau menyasar kelompok yang rada luas gitu, yang rada besar gitu, tipenya macam-macam banget, disarankan membuat small FGD tapi beberapa, misalnya 4 orang, tapi dibagi jadi 3 kelompok. Itu lebih disarankan dibandingkan mengumpulkan mereka menjadi satu dalam sebuah FGD gitu. Kalau udah tahu nih, ini kepala desa yang lebih outspoken, jangan digabung sama ibu-ibu PKK misalnya. Ibu-ibu PKK biasanya cenderung tidak banyak bicara. Tapi kalau mereka dikelompokkan nih, kepala desa jadi satu, ibu PKK sendiri, biasanya mereka lebih mampu mengungkapkan apa yang mereka mau. Jadi partisipan memang akan kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan topik atau objek yang mau kita teliti, dan kita boleh untuk
oh yang ini aja, si bapak A, B, C aja, yang D nggak usah, itu bisa gitu. Ingat, semakin homogen justru semakin bagus gitu. Lalu settingnya dibuat relax, atmosfernya yang nyaman, informal gitu ya. Jadi mereka tidak kaku dan tidak merasa tegang ketika tanya jawab dalam diskusi. Boleh juga dibantu dengan storyboard, mood boards, ada tools untuk membantu diskusi itu sendiri. Sebaiknya direkam, baik dengan recorder maupun video. Kadang-kadang kita nanti butuh mencatat apa yang mereka bicarakan, recorder akan sangat membantu. Kadang-kadang kemudian dengan video, visualnya bisa kelihatan, oh pas dia ngomong kayak gini dia kayaknya ragu-ragu, kayak garuk-garuk, terus diam dulu, selain sebagainya. Itu bisa juga digunakan sebagai bahan untuk analisis. Nah, moderator di sini mengobserve, mencatat, lalu juga bisa ada asisten yang untuk mencatat lagi semuanya, sehingga semuanya kegiatan jawaban terdokumentasi dengan baik dalam focus group discussion. Oke, lalu di sini ini ditunjukkan ya, ada beberapa pendapat terkait dengan FGD gitu. Nah, ini hanya untuk supaya kalian tahu saja. Kalau untuk demonstration of the idea itu bisa rada besar, tapi kalau untuk eksplorasi apa yang terjadi, kita mau menggali sebaiknya kecil aja. Pertanyaan yang dibuat apakah mau open apa close gitu. Kalau mau mengeksplorasi ya harus open. Kalau cenderung sudah tahu apa yang mau ditanyakan dan pengen semuanya menjawab dengan sama, ya close question. Dan kalau kelompok grupnya semakin kecil, biasanya bisa melakukan debate gitu. Dia nggak setuju, dia jawab, lalu yang ini jawab, dan seterusnya. Tapi kalau kelompoknya besar, grupnya besar, biasanya mereka hanya akan menjawab pendek-pendek. Nah, jadi selalu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, tapi kalian bisa baca semuanya di sini, termasuk juga untuk outputnya itu digunakan untuk seperti apa, observer atau moderatornya akan berfungsi seperti apa, transkripsinya seperti apa, analisisnya seperti apa. Nah, tujuan dari focus group discussion sendiri, satu, untuk menyediakan banyak bukti dari banyak pihak terhadap topik yang sama. Lalu dua, pastikan sifatnya interaktif. Jadi bukan moderator ngomong sendiri atau narasumber ngomong terus, jadi harus kedua belah pihak. Dan nggak boleh orang itu aja yang ngomong. Jadi harus bisa kayak punya porsi yang sama, rata gitu ya. Lalu kita harus membuka forum yang mendukung, memungkinkan sejumlah besar data dengan cepat. Dengan FGD emang cepat banget sih kita bisa dapat data dengan cepat ya. Hanya 2 jam kita bisa dapat informasi dari 6 orang misalnya, dibandingkan kalau interview 1 orang sejam butuh 6 jam. Ada gagasan persepsi yang banyak yang bisa kita dapatkan hanya dari 1 kali FGD, dan punya perspektif yang juga sangat banyak dari sudut pandang partisipan gitu. Jadi kayak 1 kali mendayung, banyak hal yang kita dapatkan kalau kita mau pakai FGD. Nah, selain itu, FGD juga memiliki kemampuan untuk memotivasi responden lain untuk mendefinisikan ulang lagi persepsi gitu. Jangan-jangan kemudian mereka oh jadi seperti ini kayaknya lebih bagus nih, pendapat dia bagus juga ya gitu. Merangsang pemikiran responden lain, menyebabkan responden lain memiliki cara pandang yang berbeda, memunculkan diskusi yang lebih dalam, lalu membuat orang lain juga ingat, oh iya saya lupa, tapi kemudian dia ingat nih bagian yang ini gitu. Lalu membantu partisipan yang lain yang biasanya diam untuk lebih berani mengungkapkan apa yang mereka mau gitu. Nah, ini tadi contohnya untuk mini groups, partisipan 4-6 orang, kurang dari 2 jam, ini bisa sekali dilakukan. Lalu kenapa kita memilih mini groups? Biasanya sulit untuk merekrut partisipan gitu. Partisipannya biasanya sulit diidentifikasi atau tersebar di banyak tempat, sehingga kita yang kecil aja lah. Lalu 2, kita menginginkan diskusi yang dalam. Ketika ada diskusi yang dalam, kelompoknya terlalu besar akan sangat sulit di manage gitu. Lalu ada harapan terhadap kedalaman diskusi, kebutuhan untuk mereview banyak konsep. Kebutuhan untuk mereview banyak konsep, misalnya kita FGD dengan expert gitu. Expert di Indonesia terkait dengan bidang A nggak terlalu banyak, jadi 4 orang saja sudah cukup. 4 orang aja udah sulit nyarinya misalnya kayak gitu. Jadi tidak perlu FGD dengan terlalu banyak orang. Lalu kita ingin mempertahankan keakraban dan intimacy gitu. Ketika akrab, ketika saling tahu, saling kenal perspektif masing-masing,
diskusi dan debat bisa berjalan dengan lebih baik gitu ya. Tapi tentunya selalu ada keuntungan dan kekurangan dari FGD. Keuntungannya kita bisa mendapatkan pola interaksi yang baik. Lalu ada peer pressure yang membuat orang ingin menjawab. Lalu ada moderator yang membantu dinamika FGD. Ini sangat membuat FGD lebih efektif nih kalau kayak gitu. Sifatnya juga fleksibel, ada spontanitas, dan juga memungkinkan pihak lain untuk terlibat untuk mempelajari dinamika FGD ini. Hanya saja masalahnya satu, kadang-kadang kalau kita tidak pintar memilih moderator cenderung tidak bisa mengontrol dinamika kelompok nih. Ini terus yang ngomong itu kan bisa juga kayak gitu, atau cenderung semuanya diam. Nah ini sulit nih kalau kayak gitu. Peer pressure dapat menekan sikap yang tidak populer. Bisa juga ada orang yang merasa, enggak, pendapatku sebenarnya B, tapi kok semuanya bilang A, saya jadi takut untuk mengungkapkan pendapat saya yang B. Itu juga bisa muncul hal yang seperti ini. Ancaman dari partisipan yang dominan. Tadi contohnya misalnya partisipan yang satu kepala desa, sisanya ibu-ibu PKK atau orang-orang yang nggak punya power, pasti mereka cenderung tidak mau mendebat apa yang dikatakan oleh kepala desanya. Mereka cenderung akan, oh iya benar kayak gitu. Sehingga mini group disarankan apabila narasumber tidak homogen gitu, atau punya dominasi power yang berbeda atau berlebih gitu. Atau yang terakhir adanya partisipan yang pasif atau malu, nggak mau jawab, iya enggak, saya enggak, oh iya saya sama dengan yang lain. Nah itu juga menyulitkan nih kalau kita membuat sebuah FGD. Aplikasi FGD sangat luas teman-teman, untuk menguji konsep, pesan iklan, untuk menguji perilaku dan sikap, eksplorasi atas kebijakan-kebijakan yang strategis. Gimana kebijakan pemerintah yang kemarin kamu rasakan nggak? Dapat nggak kamu? Lalu tanggapanmu seperti apa? Ada nggak masukan? Dan lain sebagainya. Pengembangan atas konsep merek, produk, jasa, maupun terkait dengan isu-isu organisasi dan juga industri. Jadi luas banget ya pelaksanaan atau penggunaan dari konsep FGD ini teman-teman. Lalu yang perlu teman-teman kemudian pahami adalah prosedur dari melakukan FGD. Mulai dari memahami masalah risetnya dan mencari tujuannya, kemudian menentukan kelompok atau grup yang cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Isunya apa, tipe dan target respondennya seperti apa, menentukan lokasi FGD di mana, ingat ya, tempat yang nyaman gitu ya. Seperti apa, tapi mungkin ketika kondisi online seperti ini bisa menggunakan Zoom atau Google Meet, itu pun juga harus cek apakah mereka bisa menggunakan teknologi itu. Kalau misalnya nggak bisa, lalu solusinya apa? Nah itu yang harus dipersiapkan. Lalu merekrut narasumber diskusi, tanyakan mereka bisa, kapan, dan lain sebagainya. Lalu bisa melakukan FGD, bisa latihan dulu nih, eksperimentalnya bisa melakukan dulu dengan kelompok yang lain, lalu melakukan dengan kelompok yang sebenarnya, atau latihan dulu misalnya. Yang terakhir kemudian melakukan analisis atas hasil FGD. Jangan lupa semuanya direkam lalu ditranskrip sehingga mendapatkan data yang akurat dari apa yang didapatkan di FGD tersebut. Lalu penarikan sampel, karena di sini kualitatif maka sebenarnya tidak ada sampel, tapi ketika misalnya ada yang bertanya siapa yang paling tepat, dalam kualitatif kita menggunakan purposive karena semua partisipan dipilih berdasarkan kebutuhan kita, kebutuhan dari riset. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, karena kita menjawab the objective of the research itu sendiri gitu teman-teman. Jadi harus spesifik sesuai dengan kebutuhan, tidak perlu terlalu besar, dilihat jumlahnya homogen atau tidak, lalu durasinya juga sudah ditentukan, termasuk lokasinya, sangat penting. Nah, menyusun kelompok FGD, misalnya masyarakatnya cukup luas nih orang yang mau kita guide dalam sebuah FGD gitu. Kita bisa menggunakan kelompok rekonstitusi namanya. Jadi kelompok yang memang sebelumnya sudah ada, misalnya teman kerja atau kelompok RW 11 gitu, kelompok RW 12 gitu ya. Jadi udah ada nih, tinggal kita pinjem aja kelompok itu untuk kemudian kita FGD, mungkin perwakilannya beberapa orang saja. Kelompok bentukan peneliti, jadi tidak pernah ada kelompoknya tapi kita bentuk sendiri. Misalnya tadi yang saya contohkan kelompok akademisi yang melakukan riset terkait dengan topik pembangunan. Nggak ada nih kelompoknya tuh, mereka nggak pernah ketemu, tapi saya cari tahu sendiri lalu saya kumpulkan sendiri. Mereka berdasarnya tidak pernah mengenal, baru ketemu di situ. Itu bisa teman-teman, karena kebutuhan saya untuk meneliti sejauh mana sih studi kebijakan pemerintah dilakukan.
dan saya mencari expert di bidangnya misalnya. Kelompok homogen sifatnya lebih umum dan dicirikan orang-orang dengan kesamaan minat, pengalaman, posisi, peran, usia, atau jenis kelamin. Ini biasanya juga tidak kenal, tapi saya cari sendiri. Kelompok ibu-ibu yang menggunakan produk Blue Band selama kurang lebih 5 tahun. Misalnya kayak gitu, ini contoh aja ya. Mereka tidak pernah saling kenal, tapi saya kumpulkan satu dari sana, satu dari sini, satu dari sini. Lalu saya tanya, gimana pendapatnya tentang produk Blue Band? Gitu misalnya. Kurangnya di mana, apa yang harus diimprove dan lain sebagainya. Lalu kelompok heterogen, individu dengan karakteristik sosial, ekonomi, politik yang berbeda-beda, tapi ingat, kelompok heterogen ini sangat sensitif ketika mereka punya background yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, takutnya ada peer pressure, ada yang lebih dominan, sehingga voice of orang-orang yang biasa nggak malu, biasa yang pasif ini nggak akan terdengar lah suaranya. Jadi mungkin kelompok heterogen bisa, tapi mungkin tidak menjadi pilihan gitu dalam FGD karena lebih banyak problemnya ketika dilaksanakan di lapangan. Ya, begitu tadi teman-teman penjelasan saya singkat sekali terkait dengan riset kualitatif. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca materi yang sudah saya upload sehingga kalian bisa lebih menguasai terkait dengan bagaimana melakukan riset FGD. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu lagi di pertemuan kita selanjutnya. Bye bye.